Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Izalatul Jahli Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar lebih bermanfaat. Sejarah Al-Quran. Apakah Al-Quran itu? Arti Al-Quran dan apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Quran menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan Dr. Subhi As-Sholeh berarti bacaan. Asal kata qara'a. Kata Al-Quran itu berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul, yaitu maqru, dibaca. Di dalam Al-Quran sendiri ada pemakaian kata Quran dalam arti demikian sebagai tersebut dalam ayat 17, 18, surat 75 atau surat Al-Qiyamah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Kemudian dipakai kata Quran itu untuk Al-Quran yang dikenal sekarang ini. Adapun definisi Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditulis di mushaf. Diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Dengan definisi ini, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dinamakan Al-Quran seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Dawud, dan lain sebagainya. Adapun kalamullah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah seperti hadis qudsi, tidak pula dinamakan Al-Quran. Cara-cara Al-Quran diwahyukan. Nabi Muhammad SAW dalam hal menerima wahyu mengalami bermacam-macam cara dan keadaan. Di antaranya, 1. Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam dada atau hatinya Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya saja beliau merasa bahwa itu sudah berada dalam qalbunya. Mengenai hal ini Nabi mengatakan Ruhul Qudus mewahyukan ke dalam qalbuku. Lihat surat Asy-Syura ayat 51. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu. Ketiga, wahyu datang kepadanya seperti gemerincingnya lonceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi. Kadang-kadang pada keningnya bercucuran keringat. Meskipun turunnya wahyu itu di musim dingin yang sangat. Kadang-kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat bila wahyu itu turun. Ketika beliau sedang mengendarai unta, diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Aku melihat Rasulullah ketika turunnya wahyu itu seakan-akan diserang oleh demam yang sangat keras dan keringatnya bercucuran seperti permata. Kemudian setelah selesai turunnya wahyu, barulah beliau kembali seperti biasa.
Yang keempat, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki seperti keadaan nomor 2 tadi, tapi benar-benar seperti rupanya yang asli. Hal ini tersebut dalam Al-Quran surah 53 An-Najm ayat 13-14. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra nginda sidratil muntaha. Sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain atau kedua ketika ia berada di sidratil muntaha. Nah, hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, yaitu dalam kurun masa 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun, 13 di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur yang pertama, agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan. Orang akan enggan melaksanakan suruhan dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan sekaligus banyak. Hal ini disebutkan oleh Imam Bukhari dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan ada yang mansukh sesuai dengan kemaslahatan. Ini tidak dapat dilakukan sekiranya Al-Quran diturunkan sekaligus. Ini menurut pendapat yang mengatakan adanya nasikh wal mansukh. Ketiga, turunnya sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di hati. 4. Memudahkan penghafalan. Orang-orang musyrik yang telah menanyakan mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah 25 yaitu Al-Furqan ayat 32. Mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Kemudian dijawab di dalam ayat itu sendiri, demikianlah dengan cara begitu kami Allah hendak menetapkan hatimu. 5. Di antara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban daripada pertanyaan atau penolakan sesuatu, pendapat atau perbuatan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hal ini tidak dapat terlaksana kalau Al-Quran diturunkan sekaligus. Nah, ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ditinjau dari segi masa turunnya, maka Al-Quran itu dibagi atas 2 golongan. Yang pertama adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat Makkiyah meliputi 19 atau 30 dari isi Al-Quran terdiri atas 86 surat, sedang ayat-ayat Madaniyah meliputi 11 atau 30 dari isi Al-Quran terdiri atas 28 surat. Perbedaan ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, sedang ayat-ayat Madaniyah panjang-panjang. Surat Madaniyah merupakan 11 atau 30 dari isi Al-Quran. Ayat-ayatnya berjumlah 1456. Sedang surah Makkiyah yang merupakan 19 atau 30 dari isi Al-Quran, jumlah ayat-ayatnya 4780 ayat. Juz 28 seluruhnya Madaniyah kecuali surah 60 atau Mumtahinah. Ayat-ayatnya berjumlah 137, sedang juz 29 ialah Makkiyah kecuali surah 76 Ad-Dahr. Ayat-ayatnya berjumlah 431. Surah Al-Anfal, Fan, surat Asy-Syu'ara masing-masing merupakan setengah juz, tetapi yang pertama Madaniyah dengan bilangan ayat sebanyak 75, sedang yang kedua Makkiyah dengan ayatnya yang berjumlah 227. Dalam surah-surat Madaniyah terdapat perkataan ya ayyuhalladzina amanu, dan sedikit sekali
terdapat perkataan ya ayyuhan nas. Sedang dalam surah Makkiyah adalah sebaliknya. Ayat-ayat Makkiyah pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ancaman, dan pahala. Kisah-kisah umat terdahulu yang mengandung pengajaran dan budi pekerti. Sedang Madaniyah mengandung hukum-hukum, baik yang berhubungan dengan hukum adat ataupun hukum-hukum duniawi seperti hukum kemasyarakatan, hukum ketatanegaraan, hukum perang, internasional, antar agama, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi sekelumit tentang Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita agar lebih mengenal Al-Quran. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.